Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di surga, senantiasa Bapa kami selalu bersyukur atas kehidupan yang masih Kau titipkan bagi kami. Terutama kami boleh bersyukur karena boleh hidup hingga hari ini, karena nafas dari-Mu. Kami boleh senantiasa bersyukur, memuji, memuliakan nama-Mu atas kasih karunia-Mu bagi kami umat manusia di muka bumi. Dan saat ini Tuhan kami beribadah secara pribadi, lepas pribadi kepadamu, jelang siang dan sore. Kami boleh senantiasa bersyukur atas rahmat dan kasih-Mu kepada bumi ini, kepada semesta alam dan semua hal yang Kau ciptakan bagi kami. Sebagai manusia pemuji dan penyembah-Mu, yang selalu bersyukur atas apapun keadaan kami. Kami hanyalah sebatas manusia yang hanya ingin dapat bersyukur, memuji, menyembah Engkau, menikmati hidup selagi diberi kesempatan, dan bertobat maupun ingin berbuat kebaikan selalu. Dalam kasih dan rahmat-Mu senantiasa meliputi bumi, dalam semua hal yang Kau berikan bagi bumi, baik hujan, panas, dan semua hal. Dan tentunya kami yang bekerja dalam semua aspek kehidupan kami di muka bumi, kiranya diberkati. Apapun profesi dan pekerjaan kami masing-masing, dari semua kerajaan di dunia ini, negara-negara di dunia, bangsa-bangsa, dan semua umat manusia, dari suku, dari semua bahasa, dan semua umat manusia. Kiranya rahmat dan berkat-Mu selalu tercurah atas kami manusia yang ingin hidup damai, cinta kasih sesama, dan mengasihi Engkau lebih daripada yang lain. Karena bagi kami hidup adalah Engkau, karena Engkau yang memberikan kami kehidupan. Dan setiap hari kami boleh bersyukur atas suka duka, senang sedih. Setiap hari kami boleh beraktivitas karena nafas ini masih ada di tubuh kami. Itulah kerinduan kami Tuhan, selalu melekat kepadamu. Walaupun satu hari di hadirat-Mu lebih bahagia daripada 1000 hari di mana saja kami berada. Itulah kerinduan kami Tuhan, ini selalu berada di hadirat-Mu dan selalu ingin bersekutu dengan-Mu. Kiranya damai cinta kasih-Mu meliputi kami, orang-orang yang cinta akan Engkau dan sesama, dan selalu berbahagia dalam segala keadaan kami. Amin. Ya Roh Kudus, terangi hati dan jiwaku saat ini kembali. Aku mau merenungkan pembaca Alkitab di siang hari ini, terambil dari Ayub 30 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-31 dengan perikop sengsara yang dialami yang berbunyi demikian. Tetapi sekarang aku ditertawakan mereka yang umurnya lebih muda daripadaku, yang ayah-ayahnya kupandang terlalu hina, untuk ditempatkan bersama-sama dengan anjing penjaga kambing dombaku. Lagi pula, apakah gunanya bagiku kekuatan tangan mereka? Mereka sudah kehabisan tenaga. Mereka merana karena kekurangan dan kelaparan, merumit tanah yang kering, belukar di gurun dan padang belantara. Mereka memetik gelang laut dari antara semak-semak, dan akar pohon arar menjadi makanan mereka. Mereka diusir dari pergaulan hidup, dan orang berteriak-teriak terhadap mereka seperti terhadap pencuri. Di lembah-lembah yang mengerikan mereka harus diam, di dalam celah-celah tanah sela-sela gunung. Di antara semak-semak mereka meraung-raung, mereka berkelompok di bawah jeruju. Mereka itulah orang-orang bebal yang tak dikenal, yang didepak dari negeri. Tetapi sekarang aku menjadi sajak sindiran dan ejekan mereka. Mereka mengejekkan aku, menjauhkan diri daripadaku. Mereka tidak menghadiri, meludahi mukaku. Karena tali kemahku telah dilepaskan Elohim dan aku direndahkannya, dan mereka tidak mengekang diri terhadap aku. Di sebelah kananku muncul gerombolan, dikaitnya kakiku, dan dirintisnya jalan kebinasaan terhadap aku. Mereka membongkar jalanku dan mengusahakan kejatuhanku. Tidak ada yang menghalang-halangi mereka. Seperti melalui tembok yang terbelah lebar mereka menyerbu. Mereka datang bergelombang di tengah-tengah keruntuhan. Kedahsyatan ditimpakan kepadaku. Kemuliaanku diterbangkan seperti oleh angin, dan bahagiaku melayang hilang seperti awan. Oleh sebab itu jiwaku hancur dalam diriku. Hari-hari kesengsaraan mencekam aku. Pada waktu malam tulang-tulangku seperti digerogoti, dan rasa nyeri yang menusuk tak kunjung berhenti. Oleh kekerasan yang tak terlawan koyaklah pakaianku, dan menggelambir sekelilingku seperti kemeja.
Ia telah mengempaskan aku ke dalam lumpur, dan aku sudah menyerupai debu dan abu. Aku berseru minta tolong kepadamu, tetapi engkau tidak menjawab. Aku berdiri menanti, tetapi engkau tidak menghiraukan aku. Engkau menjadi kejam terhadap aku. Engkau musuhi aku dengan kekuatan tanganmu. Engkau mengangkat aku ke atas angin, melayangkan aku dan menghancurkan aku di dalam angin ribut. Ya, aku tahu. Engkau membawa aku kepada maut, ke tempat segala yang hidup dihimpunkan. Sesungguhnya, masakan orang tidak akan mengulurkan tangannya kepada yang rebah, jikalau ia dalam kecelakaannya tidak ada penolongnya? Bukankah aku menangis karena orang yang mengalami hari kesukaran? Bukankah susah hatiku karena orang miskin? Tetapi ketika aku mengharapkan yang baik, maka kejahatanlah yang datang. Ketika aku menantikan terang, maka kegelapanlah yang datang. Batinku bergelora dan tak kunjung diam. Hari-hari kesengsaraan telah melanda diriku. Dengan sedih, dengan tidak terhibur aku berkeliaran. Aku berdiri di tengah-tengah jemaah sambil berteriak minta tolong. Aku telah menjadi saudara bagi serigala dan kawan bagi burung unta. Kulitku menjadi hitam dan mengelupas dari tubuhku. Tulang-tulangku ngering karena demam. Permainan kecapiku menjadi ratapan dan tiupan serulingku menyerupai suara orang menangis. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini. Saudara-saudaraku yang kukasihi, itulah yang seperti kita baca hari ini. Setiap kesengsaraan yang kita alami itu akan mendatangkan kepada kita sukacita, karena semuanya kalau kita setia dan sanggup melaluinya, Tuhan pasti akan menggantikannya 100 kali lipat. Percayalah, setiap ujian dan cobaan yang dilakukan sang penggoda itu tidak akan selamanya bertahan, karena Tuhan lebih berkuasa. Karena seperti yang kita baca tentang Ayub, sangat menyakitkan, parah sekali. Sampai dia berteriak-teriak minta tolong, seakan-akan Tuhan membiarkannya. Tetapi tiba saatnya Tuhan itu akan bekerja untuknya. Itulah kerinduan kita setiap manusia. Karena setiap pergumulan yang kita alami pasti ada jalan keluar. Sekalipun itu sisi pahit, sampai tubuh-tubuh remuk dan tulang-tulang hancur sekalipun, pasti Tuhan akan memulihkannya. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan selalu setia dan taat kepada segala pencobaan dan penderitaan, karena di balik semua hikmah itu ada sukacita. Karena Tuhan pasti bekerja. Tuhan adalah penguasa segalanya. Dia yang punya hidup dan punya kerajaannya. Dia juga yang bisa mencabut nyawa kita seketika. Karena itu berbahagialah kita yang selalu senantiasa percaya dan sungguh-sungguh menaatkan diri kepadanya, menyerahkan sepenuhnya hidup kita padanya, karena Dia yang memberikan kita kehidupan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, berkuasalah terus atas hidup kami selamanya. Karena bagi kami setiap apa yang kami baca dan dengar semakin menguatkan iman dan percaya kami kepadamu, Sang Pemberi hidup. Karena di mana setiap ujian dan cobaan yang terjadi yang dilakukan oleh sang penggoda pencobaan itu tidak akan pernah selamanya melekat, karena Tuhan lebih berkuasa dari kuasa kegelapan, dari kuasa iblis, kuasa setan, kuasa jahat. Karena Tuhan adalah punya segalanya. Terima kasih Bapa, berkaryalah terus untuk hidup kami dalam kasih-Mu. Justru semakin kami dicoba, semakin kami kuat iman, semakin kami merasakan penderitaan, semakin kami melekat kepada Tuhan. Itulah kekuatan sejati kami yang tak tergantikan oleh apapun. Amin. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Demikianlah pembacaan kitab kita hari ini. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. Selamat Natal semuanya dimanapun berada. God bless you.